Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Slamet Haryadi MSI selaku narasumber yang merupakan Kepala Lab KKPLP FKIP Universitas Jember, Dr. Andes Nuriman PhD selaku Ketua Pelaksana PPK dalam jabatan 2020, Bapak dan Ibu peserta webinar. Puji syukur kita panjatkan atas nikmat sehat yang Allah limpahkan kepada kita semua pada pagi hari ini, sehingga kita dapat mengikuti acara implementasi TPACK pada praktek pembelajaran daring sebagai persiapan kegiatan PPL 1 untuk Angkatan 4. Saya Ervin akan memandu acara pada pagi hari ini. Kesempatan pertama kami berikan kepada Dr. Slamet Haryadi MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dapat mengikuti implementasi TPACK pada praktik pembelajaran daring. Terima kasih kepada Ketua Panitia yang telah memberi kesempatan kepada KKPLP untuk ikut serta memberikan peran dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi peserta semua. Baik, izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah di multiple? Judul yang saya akan sampaikan yaitu tentang high order thinking skill. Keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kita tahu bahwasanya amanat kurikulum 2013 ini memberikan peluang bagi guru untuk wajib melaksanakan amanah berupa konsep high order thinking skill yang diajarkan kepada anak-anak, baik dalam pembelajaran maupun dalam soal-soal pembelajaran. Sudah saya share, belum muncul ya? Masih loading. Ya. Mengapa harus hot? Ya. Yang pertama, tantangan eksternal. Globalisasi yang tidak bisa dipungkiri. Bahwasanya arus zaman ini demikian pesat melaju karena dunia memberi tempat kepada orang-orang kreatif untuk memberikan peran yang lebih besar. Kalau paradigma lama, ya, paradigma lama yang berperan itu orang-orang yang lebih senior. Jadi semakin senior dia diberikan peran yang lebih. Tetapi untuk generasi-generasi sekarang, generasi-generasi milenial, beberapa perusahaan sudah mengubah paradigmanya. Mengedepankan orang-orang yang punya gagasan, yang mempunyai ide, yang mempunyai opini, yang progresif, yang futuristik. Sehingga senioritas tidak lagi menjadi pedoman. Tidak kemudian yang muncul duluan, kemudian duduk duluan.
Ini yang menyebabkan zaman kemudian melesat di luar perkiraan. Siapa yang menyangka teknologi yang ada di dunia ini kemudian sekarang dirangkum oleh yang namanya sekotak HP. Siapa yang menyangka HP ini mampu merebut semua teknologi yang ada di luar? Apa? Teknologi televisi bisa diakses di sini. Teknologi perbankan bisa diakses di sini. Teknologi shopping bisa diakses di sini. Media massa bisa diakses di sini. Apa yang tidak bisa diakses di sini? Cuman satu, mengeluarkan duit. Yang lain bisa, termasuk teknologi pembelajaran. Ada untungnya corona ini datang di masa teknologi informasi ini sudah bagus. Bisa dibayangkan kalau itu terjadi tahun 70-an. Ya, ini generasi-generasi yang lahir tahun 60-an ini. Kalau corona itu, pagebluk corona itu kemudian muncul di tahun 70-an, tahun 80-an. Mungkin dunia postpone. Mungkin dunia tiba-tiba mandek. Ya, stuck. Ini yang kemudian menjadi hikmah tersendiri. Jadi kita tahu bahwasanya tantangan eksternal demikian luar biasa kemajuannya, kecepatannya. Kemudian yang kedua adalah tantangan internal sendiri. Kita akan mempunyai bonus demografi di mana masyarakat kita yang produktif akan mempunyai jumlah yang sangat besar. Energi ini kalau tidak kemudian disalurkan dengan baik, tidak kemudian diarahkan dengan baik, maka ini akan menjadi masalah tersendiri. Untuk itu adalah sangat penting kemudian pemerintah meresponnya dengan ini. Kurikulum 2013 yang mengharuskan adanya high order thinking skilling. Mari kita lihat satu persatu teknologi yang sekarang berkembang. Yang pertama, ini sayangnya tidak bisa share screen dengan baik ini. Muter-muter ya. Yang pertama Anda lihat teknologi di perbankan. Ya. Ini saya belajar dari kawan-kawan di perbankan, sekarang ini luar biasa. Teknologi itu menyentuh sisi financial technology, fintech. Ya. Dulu orang harus antri untuk bisa membuka rekening, menarik dana. Sekarang tidak. Cukup dia menggunakan m-banking, bisa membuka rekening sendiri, bisa membuka deposito sendiri, bisa menutup deposito sendiri, ya, mentransfer, melakukan clearing. Bahkan yang terbaru yang mungkin Bapak Ibu perlu ketahui, tidak bawa ATM pun itu bisa ngambil duit. Ini hati-hati yang ATM-nya dipegang istri, jadi suaminya masih bisa ngambil dengan menggunakan fasilitas menu non ATM. Jadi bisa melihat saldo ya. Soalnya saya dicurhati bapak-bapak ini ya. Jadi laporan ke bapak-bapak, ibu-ibu itu kalau saldonya kosong. Kalau saldonya terisi atau ditransfer itu diam-diam aja. Ini
teknologi apa istilahnya teknologi keuangan di bidang perbankan. Kemudian di tol sekarang ini kita tidak perlu lagi harus antri untuk mendapatkan kembalian dari bayaran yang kita berikan kepada petugas. Baru kemudian membuka pintunya. Tidak. Sekarang ini semuanya pakai taps, ya. Asal Anda mengisi di eh, salah satu toko modern, kemudian dengan menggunakan kartu itu Anda bisa tap di pintu-pintu tol mana saja. Luar biasa, ya. Bahkan kalau yang lebih modern lagi, itu ada semacam QR code atau barcode di eh, kacanya mobil, sehingga kemudian pada waktu dia mau masuk sudah terdeteksi, sudah langsung apa itu jalan, tidak perlu harus ngetap lagi. Ini generasi yang baru sudah begitu. Jadi sudah terdeteksi dari jauh, sudah kemudian dibaca ya, kemudian langsung buka sudah pintu palangnya itu. Ini teknologi yang luar biasa. Maka teknologi-teknologi yang kemudian sekarang ini berkembang maju pesat seperti ini harus diikuti dengan pembelajaran yang juga mengikuti zaman. Ya. Akan naif kalau kemudian zamannya sudah bergerak maju, tapi kita pembelajarannya masih seperti zaman Dendles, zaman Raffles. Banyak itu sindiran bahwasanya sistem kelas kita itu kan ya mulai zaman Belanda ya seperti itu sudah gitu ya. Duduk kayak seperti itu ya, menghadap ke guru semua, ada papan. Ya, zaman Sabak sudah seperti itu. Nah, kita coba untuk modifikasi. Yang namanya teknologi sudah berkembang pesat. Dulu yang namanya orang mengaspal, itu mungkin seminggu baru bisa dinikmati. Sekarang tidak. Dengan armada yang demikian banyak, jalan itu dilewati, belakangnya sudah bisa jadi. Ini teknologi. Ini teknologi. Bahkan yang namanya robotik itu sudah ada di mana-mana. Kalau Bapak Ibu di beberapa kota besar di dunia, itu pelayan di restoran itu sudah tidak lagi orang, tapi sudah robot-robot yang sudah siap mengantarkan dengan nomor tertentu di meja tertentu. Ini teknologi Bapak Ibu. Bapak Ibu kemudian ke bandara sudah tidak ada lagi toko-toko yang menjual snack. Yang banyak itu gift, ya. Snack itu sudah urusan mesin, tinggal masukkan uang, nanti kembaliannya juga akan diberikan, ya. Bahkan sekarang ini kalau dulu yang namanya mesin cuci itu ada tapi mesin setrika enggak ada, sekarang ada. Sekarang ada. Yang malas-malas nyetrika ini tinggal memasukkan, kemudian keluar sudah rapi dan dilipat. Teknologi ini demikian pesat yang menyebabkan kecakapan hidup abad 21 sudah tidak sama lagi dengan abad 20. Kita memasuki abad 21 itu sudah 20 tahun yang lalu. Ada untungnya corona ini yang menyebabkan kemudian seluruh dunia melek teknologi, terutama teknologi informasi. Apa kecakapan yang wajib dipunyai oleh abad 21 ini ya? Oleh guru-guru abad 21 ini. Critical thinking ini kemarin sudah dibahas ya. 4C. Critical thinking, creativity, communication skill, and collaboration skill. 4C ini keniscayaan. Kemarin sudah dibahas habis ya. Kemudian yang kedua digital literacy, tentang information literacy.
Siapa yang pegang informasi, dia yang pegang dunia. Makanya sekarang pengusaha-pengusaha itu berlomba-lomba untuk membuat televisi, membuat podcast radio, membuat media massa online. Kenapa? Dari sana dia menghembuskan pengaruh. Wong setiap berita yang kita baca, yang kita tonton itu seakan-akan semuanya benar. Itu yang kemudian dimanfaatkan. Dan kalau kita tidak mempunyai information teknologi, kita akan mudah dimakan oleh isu. Ini media literasi. Ya. Media ini yang kemudian ikut serta dalam information literacy dan ICT literasi. Bagi guru yang kemudian masih tuk-gladuk dalam ICT, yang masih agak gagap teknologi, pasti akan terbengong-bengong melihat guru yang lain bisa mengajar secara sinkronus, sinkronus artinya mengajar secara langsung, ya. Di mana saat itu juga guru ngomong, di saat itu juga siswa mendengar, siswa melihat. Asinkronus artinya kapan guru kemudian menitipkan informasi, kapan kemudian siswa dapat membaca, kapan saja. Nah itu kalau kemudian kita lihat yang diperankan oleh guru-guru yang melek teknologi itu luar biasa. Ya, sementara ini dalam rangka Dies Natalis ke-56 UNED ya untuk tahun pertama ini di pemerintahan rektor yang baru melaunching lomba video pembelajaran ya. Untuk awal-awal ya masih untuk guru-guru SMA. Ya nanti yang akan datang mungkin akan diperluas ke guru-guru level yang lain. Juga wilayahnya masih terbatas di mana ada kampus UNED berdiri. Ya, di wilayah UNED Raya. Jember, Lumajang, Bondowoso, dan Pasuruan. Saya yakin untuk yang akan datang akan lebih diperluas lagi. Akan lebih diperdalam lagi kontesnya. Yang sekarang adalah video pembelajaran. Ya. Apa pentingnya video pembelajaran, Pak? Kelihatannya sederhana. Ya. Cuman cuap-cuap di depan kamera HP, kemudian diposting atau diupload. Ya, mungkin itu bisa saja. Tetapi itu video umum, itu video rekreasi, video acara senang-senang mungkin. Tapi kalau video pembelajaran harus memenuhi unsur-unsur didaktik, metodik. Pendahuluan, isi, penutup. Kemudian di dalamnya ada metode. Di dalamnya ada, kalau di SD itu tema, yang kemudian temanya ini disatukan menjadi satu kesatuan utuh. Tidak sederhana. Tidak sederhana. Apa manfaat video pembelajaran bagi siswa? Guru bisa saja meminta siswa untuk melihat video di YouTube yang diperankan oleh orang lain. Tetapi apakah sesuai dengan target belajar guru? Apakah sesuai dengan atmosfer anak-anak? Karena tiap daerah mempunyai atmosfer yang berbeda. Tiap kelas mempunyai karakteristik yang berbeda. Ini akan lebih pas bila diperankan oleh guru yang bersangkutan. Dan siswa akan merasa bahwasanya ini gurunya yang ngomong, ini gurunya yang ngajar. Jadi video pembelajaran ini sangat penting kalau diperankan oleh gurunya sendiri. Merasa bahwasanya sedang sekolah,
tidak sedang lihat konten YouTube yang lain. Kelebihannya apa lagi? Kelebihannya bahwasanya video pembelajaran yang Bapak Ibu kemudian punyai dan di-share kepada murid-murid dapat membantu orang tua untuk ikut menanamkan pemahaman materi kepada anak. Jangan cuma diberi tugas, apalagi yang bermuatan high order thinking, yang nama siswanya nggak ngerti, muridnya nggak paham, orang tuanya tidak makan sekolahan sampai sejauh S1, kemudian terjadi konflik. Anak dan orang tua bukan kemudian belajar tapi bertengkar. Kenapa? Karena guru hanya memberikan tugas. Tapi kalau guru memberikan video pembelajaran, maka konten itu yang kemudian didiskusikan. Apalagi yang bermuatan high order thinking, yang menyebabkan siswa harus melakukan analisis, evaluasi. Itu bisa diulang-ulang video pembelajaran ini dengan baik. Yang itu sulit dilakukan kalau dalam kelas yang sebenarnya. Nah, kalau siswa bolak-balik nanya sesuatu hal yang sama kan bisa naik pitam gurunya. Ya. Tapi kalau video dia bisa repetisi berulang-ulang. Di rewind berulang-ulang, no problem. Jadi anak bisa belajar berulang-ulang, orang tua ada patokan, ada panduan. Memang di buku ada, tapi kan interpretasi terhadap penerjemahan buku ini kadang-kadang kan bias. Maka guru kemudian menjelaskan dalam video pembelajaran. Sehingga pada waktu kemudian anak dan orang tua ini berdiskusi masalah satu materi, ini ada pedomannya. Apa? Video pembelajaran. Kalau tidak, yang terjadi orang tua bukan menggantikan posisi guru di rumah itu, tetapi menggantikan posisi murid. Wes kesuwen Pak. Jadi enggak ngajarin materi, enggak ngajari konsep kepada anak, tapi langsung take over. Ya, dijawab oleh orang tuanya. Tulisannya elek-elek gitu ya, di model-model seperti anak-anak ya. Kalau perlu nulis tangan kiri supaya kelihatan tidak rapi. Nah ini kalau sudah kayak gitu, Bapak Ibu akan terperanjat pada saat kemudian pembelajaran tahun depan ini luring, tatap muka, ya, berharap kemudian semua yang sudah diberikan di semester gasal ini sudah oke, dapat nilai bagus, tuntas, tas, pas luring bengong semua. Nggak ngerti. Karena yang mengerjakan orang tuanya. Orang tuanya jalan pintas karena nggak paham harus memahamkan anak dengan cara bagaimana. Ya karena memang tidak bisa atau tidak mampu. Ya. Jadi mudah-mudahan yang SMA nanti ini bisa ikut berpartisipasi dalam video pembelajaran, kontes video pembelajaran yang dilaksanakan oleh UNED. Lumayan, hadiah pertama 2,5 juta ya. Hadiah pertama. 5 menit aja juga bisa jadi video kok ya. 5 sampai 15 menit ya. Kemudian career and life. Ya, career and life. Ini flexibility and adaptability. Kemampuan adaptasi ini sangat penting. Salah satu bahwasanya kita itu mempunyai kemampuan adaptif atau tidak apa? Ya ini, pada waktu kemudian corona menyebar, dor, sekolah kelimpungan. Guru juga kebingungan. Ini artinya diuji coba kita. Apakah kita adaptif dengan perubahan? Pada waktu kemudian tidak. Nah ini
Kecakapan hidup abad 21 adalah salah satunya ini, adaptasi ini. Ya. Kemudian inisiatif and self direction. Inisiatif ini penting, mengambil peran untuk kemudian segera melakukan tindakan dan mengakselerasi diri sendiri. Social and cross culture interaction. Dunia kita sudah tidak lagi dibatasi oleh pagar-pagar yang tinggi. Kita dengan negara lain itu sudah istilahnya luar biasa percampurannya, interaksinya. Apa yang terjadi di Amerika detik ini kita sudah bisa lihat. Oh, Trump kalah, Joe Biden menang. Kemudian apa pengaruhnya? Tidak ada lagi rasialisme, tidak ada lagi stigma pada orang-orang Islam di Amerika. Itu sudah langsung ketahuan, itu teknologi memang. Ya. Kemudian productivity and accountability. Yang tidak produktif terlibas. Pada waktu kemudian terjadi corona, siapa yang produktif, siapa yang berinisiatif akan survive. Mereka yang kemudian mengandalkan orang datang, ya akan terlibas. Kenapa? Orang-orang yang kemudian berinisiatif, dia kemudian langsung ganti persneling untuk menyasar online. Ya, ini merupakan satu tindakan cepat yang dilakukan untuk adaptif tadi itu, untuk adaptif tadi. Nah, kita lihat sekarang angka dari perolehan anak-anak kita di pendidikan internasional. Kita itu hampir selalu menjadi ranking terbawah ya. Ya, ranking kita itu selalu di bawahnya Malaysia, Thailand, bahkan di bawahnya Vietnam. Vietnam itu saya pernah ke sana itu. Itu kondisi sosial ekonominya mirip dengan kita, Bapak Ibu. Ya cuman dia komunis gitu ya. Jadi saya punya teman orang Vietnam itu, lihat saya sholat 5 waktu, kemudian puasa itu dia geleng-geleng kepala gitu. Nggak capek kamu itu menyapa Tuhanmu. Gitu ya. Sampai dia ngomong, untung saya nggak punya Tuhan gitu. Iya benar itu perempuan ya, teman saya perempuan Vietnam. Tapi dia pendidikannya itu sungguh-sungguh gitu. Di sana itu pendidikan itu sungguh-sungguh. Akan ada beberapa keilmuan itu yang orang-orang luar bergurunya di Vietnam. Kalau nggak salah bidang kesehatan. Ada teknik tertentu di kedokteran itu yang belajarnya di Vietnam. Ya, padahal dia juga dijajah sama Amerika. Saya masih bisa melihat itu sisa-sisa bom yang pernah dijatuhkan di Vietnam dan bongkahan-bongkahannya itu kemudian ditaruh di museum sekarang. Tapi kalau soal pendidikan itu nomor 1, luar biasa dia itu. Kita ini tidak tahulah ya, tidak mau berpikir jelimet ya kita itu. Ya maunya ya datar-datar saja gitu. Jelimet sedikit itu sudah beli bodrek gitu ya, Panadol gitu ya. Jadi ini yang perlu harus di reformasi mental gitu ya, revolusi mental gitu ya. Kita lihat bahwasanya hasil PISA ya. Ini matematika kita 79% di bawah kompetensi minimum. Membaca, nah ini 56% di bawah kompetensi minimum. Karena memang nenek moyang kita itu mengajarkan, mewariskan tradisi lisan. Mau tidur didongengin, ya santai-santai didongengin, tidak disuruh membaca. Ya, tradisi lisan. Makanya kalau anak SD itu, ayo ibu
guru ini sekarang mau dongeng dulu. Itu wah seneng. Coba tolong baca halaman sekian sampai sekian. Nah, bolak-balik angop. Ini tradisi membaca kita yang makanya kemudian sekarang ini literasi ini sekarang digalakkan. Tiap pagi membaca, tiap pagi membaca. Saya juga heran. Selama perjalanan saya di mana saja ya di Singapura, di Thailand, di mana itu Kamboja ya, di Cina gitu ya, di Filipina, yang terakhir saya di Filipina. Memang orang kita itu jarang yang di kendaraan umum itu membaca. Yang banyak ngerumpi. Ya. Kalau membaca itu langsung matanya pedes gitu ya. Itu yang generasi kita harus, itu soal kebiasaan. Karena mulai kecil itu tadi dibiasakan tradisi lisan. Coba sekarang ini banyak membaca. Walaupun kemudian membacanya itu menggunakan gadget, menggunakan gawai, menggunakan teknologi. Tidak apa-apa. Yang penting mau membaca. Ya, membaca. Supaya ini tadi, dengan membaca akan banyak pengetahuan yang kita dapat. Dengan membaca ada banyak sesuatu yang kita raih. Ya, itu ajarkan betul kepada. Coba mereka setelah membaca sekian menit di sekolah setiap pagi itu diberikan pertanyaan, apa bacaanmu hari ini? Sebelumnya kamu tahu nggak tentang ini? Sekarang kamu tahu nggak akibat apa itu? Baca. Gitu ya. Orang kita beli obat aja jarang kok baca indikasi. Pokok karena ini sudah obat pusing ya sudah pokoknya minum. Aturannya untuk anak dan dewasa berbeda. Ini setelah makan atau sebelum makan. Ini tidak baik untuk penyakit-penyakit tertentu atau yang disebut dengan kontraindikasi. Jarang kita baca. Langsung kita telan aja gitu ya. Hebatnya itu ya. Hebat apa nekat ini. Sehingga apa itu higher order thinking itu? Apa itu keterampilan berpikir tingkat tinggi? Ya, berdasarkan yang tadi itu, satu transfer ke satu konsep ke konsep yang lain. Bapak Ibu kalau memberikan pertanyaan kepada siswa itu biasanya kan satu langkah langsung bisa ditembak. Itu yang menyebabkan anak-anak tidak kaya dalam berpikir. Gitu ya. Contohnya ibu pergi ke pasar. Kemudian ada cerita bla 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 bla. Pertanyaannya kemanakah ibu pergi? Nah, gitu ya. Tidak kemudian mengapa ibu ke pasar? Kan berbeda. Kalau pada waktu bapak ibu itu kemana ibu pergi, maka itu hanya satu konsep. Tapi pada waktu kemudian mengapa ibu ke pasar? Nah, ini ada banyak konsep yang kemudian diracik oleh siswa dalam pikirannya. Itu yang memperkaya pikiran, itu yang menyebabkan anak-anak cepat pinter gitu ya. Jangan takut berpikir jelimet ya, jangan takut, jangan gurunya yang takut berpikir jelimet gitu ya. Karena begini, satu racikan masakan enak itu dari berpikir jelimet. Ya enggak? Masakan enak itu bagaimana cara memotongnya, bagaimana cara memerasnya, apa dulu, kemudian apanya dipanasi. Pasti menghasilkan untuk sesuatu yang enak masakan. Ya, masak paling enak itu pasti jelimet itu bumbunya, racikannya, resepnya itu jelimet. Nggak ada yang kemudian sederhana. Masak sederhana ya hasilnya sederhana. Masak air, ya sudah. Tinggal tuang, taruh di kompor, selesai. Ya, hasilnya sederhana. Jadi jangan takut jelimet. Jelimet tidak sama dengan bulat. Nah, tidak sama dengan ruwet. Beda. Beda. Kalau bulat dan ruwet itu tidak ketemu ujung pangkalnya. Tapi kalau jelimet itu ketemu. Hanya saja memang butuh kesabaran untuk sampai pada titik akhir. Ya. Kemudian yang kedua memproses. Ada proses. Itu tadi. Pada waktu kemudian pertanyaannya itu mengapa atau bagaimana, ada proses dari seseorang, dari anak
untuk meramu informasi, ya, mencari kaitan dari berbagai informasi. Oh iya, ibu ini ke pasar, kemudian dia kok beli sayur-sayuran ini dan ini dengan lauknya ini ya. Oh berarti ibu mau masak ini mungkin. Mungkin mau mengolah olahan ini misalnya. Nah, ini mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda ini hot. Ya. Wah, terlalu lama, Pak. Nah, ini kalau sudah ngomong terlalu lama, terlalu apa itu makan waktu ya, ini yang tidak menyebabkan anak Indonesia kita itu lama-lama ya dijajah terus karena apa? Generasi kita tidak mau berpikir jelimet. Ya, coba lihat itu anak-anak. Saya pernah ke Cina tahun 2019 ya. Kalau Pak Nuriman ini keliling Australia ini sudah ya. Yang namanya anak-anak kalau diberi informasi besok ujian gitu, itu kira-kira responnya gimana? Kalau kita sedang ngajar gitu, ya anak-anak, baik kita akhiri ya siang ini persiapan besok ujian ya, ulangan ya, kira-kira gimana responnya? Atau kita sendiri aja sebagai murid, ya kadang-kadang yang tadinya tidak pusing jadi pusing, yang tadinya tubuhnya hangat jadi panas gitu ya. Tapi mereka anak-anak di sana itu yes, yes, yes. Seneng ujian itu. Kenapa? Untuk ngetes apakah kecerdasannya itu sesuai dengan yang dicanangkan oleh gurunya. Apakah pengetahuan yang selama ini dia pahami benar-benar dia paham atau sekedar hafal. Seneng makanya. Ya, belajar itu serius gitu ya. Saya itu sampai gumun. Ini makannya apa ya kayak bisa seperti ini gitu ya. Kalau anak-anak SD kita ini kan luar biasa aktivitasnya ya. Duduk sini, duduk sana gitu ya. Di dalam kelas itu. Ganggu sini, ganggu sana gitu ya. Meriah gitu ya. Tapi herannya begini ya. Ini pernah saya dapatkan informasinya di tahun 2013-an kalau nggak salah. Walaupun secara prestasi akademik Indonesia ini berada di zona bawah dalam hal apapun, sains, literasi apa, tapi indeks kebahagiaan siswa Indonesia itu tertinggi di dunia ini. Itu yang kemarin itu pada waktu kita diskusi di kelas ya, waktu saya S3, itu kemudian perdebatan panjang. Kenapa indeks kebahagiaan siswa Indonesia itu justru tinggi, padahal zona akademiknya itu termasuk rendah gitu ya. Kira-kira kenapa itu ya? Apa karena anak-anak kita itu ya selesai gitu. Dapat jelek ya dapat jelek, setelah itu ke kantin ya. Ngakak-ngakak gitu ya. Istilahnya nothing tulus gitu ya. Pulang ya tidur nyenyak gitu ya. Jadi tetap happy gitu ya. Tetap happy. Tidak kemudian berpikir kenapa ya matematika saya tadi itu kok 5. Padahal saya sudah berusaha, harusnya saya paling minimal 7 itu. Saya harus belajar lebih giat lagi. Ini mesti ada sesuatu yang harus saya pecahkan. Ya. Harusnya begitu ya. Gitu ya. Dulu di Singapura itu pada waktu KKM itu untuk ujian nasional passing grade-nya itu kalau nggak salah naik dari 7 ke 7,5, itu gurunya pontang-panting mencari strategi. Nah ini ya, dari 7 ke 7,5 itu sudah pontang-panting mencari strategi supaya anak-anaknya banyak yang lolos. Nah, kira-kira kalau tempat kita gimana itu? Naik dari 6 ke 9. Makgun sangat Pak. Ya, dan sebagainya. Ini perlu refleksi sendiri kita itu. Kemudian menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah.
Menyelesaikan masalah. Disuruh praktek, oke. Kenapa kok bisa gini? Ya tak pikir-pikir sendiri, Bu. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, harus berbasis teori. Kadang-kadang antara teori dengan praktek kita itu berbeda. Istilahnya seperti dunia lain. Ini yang terjadi pada anak-anak kita ini yang harus perlu di-upgrade ya. Walaupun ada beberapa sekolah yang sudah bagus ya, sudah menerapkan itu ya. Contoh misalnya anak itu bangun kesiangan. Padahal jam 6.45 itu sudah harus masuk pintu gerbang. Sedangkan dia baru pukul 6 bangun. Ya, hanya 45 menit. Nah, kalau anak-anak itu kemudian menerapkan teorinya ya tentang eh, kecepatan kali jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Ya. Katakan dia bangun, kemudian mandi, kemudian sarapan, jam 6.30 baru dia start keluar dari rumah, maka dia akan menghitung jarak di rumah saya ke sekolah berapa. Ya, saya harus mencapai waktu berapa, 30 menit harus sudah masuk sana. Berarti kecepatan saya naik sepeda itu harus berapa? Pernah nggak seperti itu? Gitu ya. Teorinya jalan begitu ya. SD kan kelas 4 kalau nggak salah itu. Kan kadang-kadang tidak. Terus pokoknya sak ngebut-ngebute gitu ya. Nah, yang seperti ini menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. High order thinking itu digunakan dalam soal. Menelaah ide dan informasi secara kritis. Nah, ya, kritis. Karena apa? Dengan menggunakan informasi yang ada, dia kemudian bisa menyelesaikan masalah, berarti dia main. Dia meramu, meracik pengetahuannya itu dengan baik. Nah, akan ada banyak slide saya. Saya kurang berapa menit, Bu? Atau masih banyak waktu? Ya. Kemudian tabel of thinking itu seperti ini. Memang yang dipakai oleh para pengambil kebijakan itu lebih banyak kepada Bloom. Ya, lebih banyak kepada Bloom. Disebut law order thinking bila komposisinya itu ada di pengetahuan C1, C2, C3. Ya. Kemudian dikatakan high order thinking bila dia itu berada di C4, 5, dan 6. Ini belum. Ini belum. Tapi untuk Krulik dan Rudnick, yang penting permasalahan itu mengandung critical thinking, creative thinking, itu sudah bisa dikatakan high order thinking. Gitu ya. Walaupun C1, walaupun C2, walaupun C3, tetapi dia mengandung creative thinking, nah dia masuk high order thinking sudah. Ya, di Jepang kawan-kawan yang baru pulang itu menerapkan lebih banyak ke sini, tidak kepada kata-kata operasional semata. Tetapi karena pengambil kebijakan kita itu lebih banyak madhabnya itu madhab Bloom, ya akhirnya ya selalu berpatokan pada kata-kata kerja operasional KKO. Padahal KKO itu bisa jadi KKO-nya sama, tapi levelnya berbeda. Coba dicari itu. Kan tidak semua berbeda. Ada yang sama, tapi di level yang berbeda. Bahkan pada present ini juga sama. Asal dia itu kemudian mengandung pemecahan masalah, ya, maka dia sudah cukup masuk dalam klasifikasi high order thinking. Ya. Dulu high order thinking ini awal-awal kurikulum 2013 banyak diperuntukkan untuk level SMA saja. Kemudian diprotes oleh para empu-empu pendidikan itu ya. Sampai akhirnya kemudian sekarang dari SD pun
sudah boleh. Padahal kalau kita ingat betul, anak TK itu loh, kemampuan berpikirnya sudah melompat-lompat. Saya pernah diberitahu oleh seorang pengawas di Banyuwangi itu. Tiba-tiba setelah pulang ini dia curhat kepada ayahnya. Ya, kasihan Tuhan itu ya. Loh, kenapa, Lek? Dia itu loh tidak tidur, ya, tidak makan, ya. Kemudian seluruh manusia itu diurusin gitu ya. Apa enggak capek ya gitu ya. Kasihan ini. Dia berpikirnya itu melompat-lompat. Ya. Seorang dokter di Banyuwangi namanya Pak Karman, mungkin kawan-kawan Banyuwangi tahu. Itu anaknya yang sekarang ngurus di rumah Yasmin itu, saya pernah masih kecil itu terawih di sana. Saya dulu kan tahun 80-an masih di Banyuwangi. Terawih saya di sana. Selesai terawih biasa ada pengajian. Si anaknya Mbak Karman ini mendengarkan pengajian itu. Ya, anak-anak kecil ini melompat-lompat pikirannya. High order thinking. Bila engkau berjalan, Tuhanmu akan menghampiri dengan berlari. Bila engkau sedepa, maka Tuhanmu akan menghampiri sehasta. Begitu ya pengajiannya itu. Terus tiba-tiba si anak ini nyeletuk, loh salipan dong gitu ya. Jadi kalau kemudian selalu melebihi dari ukuran yang dijalankan oleh manusia, melebihi ya, maka kemudian nanti suatu saat akan salipan gitu ya. Ini artinya bahwasanya potensi terhadap high order thinking itu sebenarnya dipunyai oleh anak-anak. Anak-anak TK itu luar biasa, ya. Anak saya sendiri aja pernah ini di suatu saat malam pertama taraweh gitu ya. Saya ajak gitu, kemudian dia bilang, ya di langit itu ada malaikat ya? Ada dong. Itu yang di bulan ada enggak? Ada juga. Terus dia berkata begini, namanya siapa ya? Gitu. Saya speechless gitu. Emang kenapa tanya nama? Lo kan ada namanya Jibril, Mikail gitu dan sebagainya. Nah, yang tidak terpikir oleh kita itu terpikir oleh anak-anak. Kenapa kemudian setelah SD, SMP, keterampilan-keterampilan berpikir yang bagus menembus batas ini hilang, gitu ya? Apa karena soal-soal itu yang diberikan itu ya seperti itu tadi, ya? Ibu pergi ke pasar, kemana ibu pergi? Pernah seorang guru itu speechless pada waktu ngomong soal tema diri sendiri. Tema diri sendiri. Apa yang ditanyakan oleh murid itu? Bu, kenapa ya kepala kok ada di atas? Itu sesuatu yang luar biasa yang harusnya dituntun anak itu pada pemikiran yang selevel dia. Kadang-kadang kan enggak mau ruwet gitu ya. Wis, jangan nanya macam-macam. Bu guru capek misalnya dan sebagainya. Ya. Jadi table of thinking ini yang kita pahami ini sebenarnya lebih kepada Bloom. Tapi kalau aliran lain itu tidak serumit Bloom, ya, atau seketat maksudnya, seketat Bloom, ya. Nah, di Bloom sendiri oleh Krathwohl, Anderson dan Krathwohl ini diubah, ya. Dulu hanya ada cognitive process yang disebut dengan C1 sampai C6 yang dulu itu sifatnya pasif. Ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi dulu. Tapi sekarang lebih aktif. Pada waktu direvisi oleh Anderson dan Krathwohl, ini lebih kepada aktif, mengingat. Nah, tidak lagi ingatan atau pengetahuan. Memahami, menerapkan,
menganalisis. Nah, yang tadinya sintesis dibuang menjadi mengevaluasi. Yang dulunya C6 turun C5. Kemudian mencipta, ini yang tertinggi, create. Ya. Nah, ditambah dengan dimensi pengetahuan, knowledge dimension. Kalau dulu hanya cognitive process dimension, sekarang ada knowledge dimension. Apakah itu berupa faktual, hal-hal yang sifatnya nyata, terjadi di depan mata, dapat dirasakan, dapat diraba, dapat dirasa, atau konseptual, secara teoritik saja pengetahuan itu, ya, secara normatif saja, rumus-rumus saja, atau prosedural, sesuatu yang sifatnya runtut, yang sifatnya cascade, yang sifatnya prosedural, atau pengetahuan itu sifatnya metakognitif, artinya melebihi dari sekedar pengetahuan. Metakognitif itu sesuatu yang sifatnya acak, tetapi logis. Contoh sederhana begini, kalau Bapak Ibu punya anak nyanyi, ya nyanyi, tapi kemudian setiap kali dia menemui situasi yang berbeda, kalimatnya itu dirubah. Nyanyiannya tetap, tapi kalimatnya itu dirubah. Nah, sesuai dengan kreativitas dia. Nah, itu salah satu metakognitif. Metakognitif itu thinking about thinking. Berpikir tentang caranya dia berpikir. Ya. Suatu saat Bapak Ibu kan pernah menemui masalah, kemudian menggunakan logika biasa tidak bisa, kemudian mencoba untuk merefleksi caranya Ibu Bapak berpikir. Ya. Itu yang disebut dengan metakognitif. Ya. Nah, itu yang bikin kemudian Bloom itu tidak sederhana lagi. Maka kemudian high order thinking ini melibatkan 4C itu tadi ya sebenarnya ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana seharusnya dalam pembelajaran? Pembelajaran yang Ibu lakukan, apa yang disampaikan itu janganlah kemudian berpatokan pada hal-hal yang sifatnya normatif semata. Cobalah berikan tantangan-tantangan kepada anak-anak untuk mengemukakan opini mereka. Nah, supaya muncul kemampuan berpikir kritisnya. Ya. Tantang mereka untuk situasi yang berbeda supaya muncul berpikir kreatifnya. Gitu ya. Kemudian berikan dia masalah supaya muncul ide untuk problem solvingnya. Dan berani membuat keputusan. Ya, orang yang ragu-ragu itu akan kelihatan sekali pada waktu menyampaikan idenya. Nah, anak-anak diajari untuk istilahnya berani berkeputusan. Itu ciri high order thinking. Ya memang KKO-nya mungkin sudah banyak Bapak Ibu ketahui ya. Jadi kalau analisis itu menganalisa, mengkategori, membandingkan, menyimpulkan dan sebagainya. Menilai, memilih, ini evaluasi. Kalau C6 ini membuat, membangun, merancang, mengembangkan, menyusun, merakit dan sebagainya. Ya ini biasanya menjadi kekuatan. Tetapi saya hanya ingatkan, Ibu bisa kok menggunakan C1, C2, C3, tetapi yang bernuansa itu tadi, berpikir kritis, berpikir kreatif, memecahkan masalah dan membuat keputusan. Nah, yang kemarin kan sudah diberikan itu tentang itu. Ini contoh ya. Habis ini kita tanya jawab ya. Sudah mulai ada yang bosan ini ya. Misalnya nih, di kandang terdapat 40 ekor ayam, 15 diantaranya jantan. Di antara ayam jantan tersebut 7 ekor berwarna putih. Jika banyak ayam berwarna putih adalah 22 ekor, maka
banyak ayam betina yang tidak berwarna putih adalah, nah, ini berpikir yang istilahnya mengolah informasi dari berbagai. Nah, ini anak akan menghitung secara keterampilan berpikir, metakognitif. Tidak mudah ini memang, ya. Dia harus membayangkan di dalam kandang itu ada 40 ekor ayam. Dia mungkin menggambarkan 40 ekor ayam itu ya dengan caranya sendiri. Kemudian 15 ekor diantaranya jantan. Dia kemudian klaster. 15 ini jantan. Ya. Di antara ayam jantan tersebut 7 berwarna putih. Dia klaster lagi. Nah, yang seperti ini yang bikin anak itu mengolah informasi. Tidak kemudian di suatu kandang mendapat 40 ekor ayam. 15 mati, tinggal berapa? Itu kan terlalu operasi hitung yang sederhana. Ya, contoh lagi, satu lagi. Misalnya, biasanya menggunakan gambar juga, ya, untuk menyusun soal hot itu. Kemudian diminta, apa peran burung elang dalam suatu rantai makanan? Biar dia kemudian membaca gambar dari panah-panah yang dibuat, dari siklus-siklus yang dibuat ini, kemudian dia mikir sendiri. Nah, ini high order thinking. Jadi memanfaatkan banyak informasi untuk membuat satu keputusan. Ya, kok belum berubah ini gambarnya. Kemudian, aduh, loading lagi ya. Ya, Bapak Ibu kan pernah tahu ya rantai makanan ya, rantai makanan yang padi dimakan, belalang dimakan, katak dimakan ini dan sebagainya ya, pernah tahu kan? Nah, kemudian dimakan elang ya. Dalam rantai makanan itu Bapak Ibu sampaikan sebagai soal. Nah, kemudian di bawahnya itu diberikan pertanyaan-pertanyaan yang meramu pemikiran anak-anak. Mas nggak bisa share screen ini, nggak multiple. Host disable participant screen sharing. Ya, dari sininya ya. Ya. Sudah stop, sudah enggak ada. Ya. Oke. Oke. Ya. Ya. Kemudian diberi soal tantangan. Seorang ilmuwan berhasil menemukan pestisida. Pasti anak-anak harus tahu pestisida itu apa, pes itu apa, sida itu apa. Gitu ya. Pembasmi ulat. Sehingga jumlah ulat menurun dengan drastis. Apa yang terjadi kepada elang? Jadi informasi itu hasil dari rangkaian informasi-informasi yang lain. Ini contoh juga soal lots yang bisa kemudian kita jadikan HOTS ya. Contoh ini misalnya. Di suatu pagi yang cerah setiap pergi ke sekolah sebelum berangkat Siti memberi salam kepada. Nah, ini kalau langsung orang tua begini, ini namanya memberi jalan kepada anak untuk langsung menjawab benar. Jadi agak diacak gitu ya, supaya anak-anak kemudian bisa berpikir lebih kritis lagi. Bisa jadi kemudian yang ini kepala sekolah, kan bisa anak-anak kemudian berpikirnya di sekolah itu biasanya kan berjajar guru dan kepala sekolah untuk diberikan salam ya di pintu gerbang. Ini untuk memainkan pikiran anak ya. Termasuk ini, agar tubuh kita sehat, makanlah makanan yang sehat. Saat makan lakukan dengan sopan santun dan gunakan. Ini enggak usah kasih kanan. Dan ini sifatnya terbuka. Anak-anak bisa menggunakan tangan kanan, bisa menggunakan sendok, bisa menggunakan. Coba kita lihat seberapa kaya dia memberikan jawaban. Nah, ini mengubah lots menjadi odds. Intinya anak-anak jangan biarkan berpikir satu tahap. Ya, berikan dia kesempatan untuk berpikir banyak tahap, banyak langkah, menggunakan banyak informasi, banyak pengetahuan untuk memutuskan satu hal yang diinginkan oleh guru sesuai dengan tujuan dan target belajar guru. Dengan begitu
anak-anak Indonesia akan menjadi anak-anak yang cerdas, ya, tanggap, tangguh, and tanggun. Itu aja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Selamat atas paparannya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu untuk beliau, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand atau bisa langsung menuliskan pertanyaan di room chatnya. Silakan. Monggo Bapak Ibu. Nah ini nanti kalau tidak tidak adakah? Oke, ini ada Bapak Ali menanyakan, ketika saya menunjukkan gambar, kemudian saya bertanya apa yang sedang dilakukan dalam gambar, apakah sudah termasuk HOTS? Monggo Bapak. Ya, ini Pak Ali Fisika Pak ya. Kalau Pak Ali Fisika alumni ya. Pak Ali tergantung dari permintaan soal ya. Kalau sekedar apa yang dilakukan itu pengetahuan. Nah, yang dilihat kemudian dia menerjemahkan apa adanya. Tapi kalau kemudian Pak Ali menggunakan informasi lain, maka itu bisa disebut HOTS. Contoh misalnya gambarnya orang mencangkul misalnya ya. Pak Tani ini sedang berencana menanam apa? Nah, misalnya kan dari mencangkul itu kan bisa kemudian pikiran anak-anak itu bisa kemana-mana, bisa menggunakan informasi. Kalau kemudian dia mencangkulnya itu dengan background sawah, ya berarti dia sedang mengolah tanah untuk menanam padi. Kan dilihat dari gambarnya gitu ya. Itu yang disebut dengan HOTS. Kalau cuma sekedar apa yang dilakukan oleh petani, ya mencangkul. Nah, itu tidak lagi HOTS ya. Tergantung bagaimana kita memberikan pertanyaan ya kepada siswa. Ingat, kalau hanya satu konsep saja, maka itu masih lodge. Tapi kalau kemudian menggunakan informasi-informasi lain untuk menentukan satu jawaban, maka itu yang disebut dengan HOTS. Itu ya Pak Ali. Iya, soalnya alumni juga ada yang namanya Pak Ali. Iya. Pak Ali-nya tidak bersuara ini Pak. Malu-malu sepertinya. Bapak Ibu hari ini, pagi ini sepertinya pada malu-malu gitu ya. Kurang bersemangat. Gitu. Ya, sarapannya kurang pedas mungkin ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Bapak dari Mat Fatikan. Pak, jika jawabannya terbuka, nanti kunci jawaban yang dianggap paling benar yang mana? Seperti kasus yang titik-titik kanan, kanannya harus dibuang tadi. Ya, kan ada jawaban pendek, ada jawaban lengkap. Bapak Ibu kalau misalnya yang terbuka seperti itu berarti jawaban lengkap. Ya, kunci jawabannya tidak hanya satu. Kita terbiasa true and false ya. Terbiasa menggunakan satu sudut pandang. Ini pernah terjadi di suatu sekolah yang saya lihat sendiri persoalannya. Lawannya tinggi ya. Si murid menjawab pendek. Kemudian disalahkan oleh gurunya karena menurut gurunya itu rendah. Kemudian anak ini pulang dan menangis. Kemudian dia mengatakan, loh kalau misalnya orang itu tinggi, masa orang itu rendah? Kan pendek ya, gitu ya. Ya kemudian
si orang tuanya kembali ke sekolah besoknya untuk meminta nilai. Ya walaupun tidak penuh tetapi ada nilai penghargaan. Tapi gurunya tetap kekeh karena dia ngomong kunci jawabannya rendah ya Pak. Gitu ya. Jadi tidak menerima jawaban dalam perspektif yang lain. Yang seperti ini yang harus kita buka gitu ya. Sama dengan suatu gambar di SD Jalan Raya sana pokoknya ya. Gambarnya itu gambar ayam ayam yang siap disantap. Disuruh mewarnai. Ada yang anak-anak itu mewarnai kuning, ada yang mewarnai merah, ada yang mewarnai hitam dan sebagainya. Ya, yang betul ada yang kuning. Padahal anaknya melihat bisa saja ayam itu sedang bumbu merah gitu ya, atau ayam itu ayam bakar gitu loh. Kenapa kemudian guru selalu berpikir dalam satu sudut pandang? Yang penting anak-anak mampu memberikan alasan. Berpikir alternatif itu penting. Itu yang menyebabkan anak-anak kita kemudian kalau apa itu idolanya kalah langsung kemudian merusak. Kenapa? Harus menang karena jawabannya cuma satu. Tidak boleh ada jawaban yang lain. Ya, tim sepak bolanya harus menang. Pada saat kemudian ada jawaban lain kalah, harus merusak. Nah, kecewa. Itu salah satu efek karena kita selalu menyediakan hanya satu jawaban. Ya, orang satu tambah satu aja belum tentu harus dua, ya Bu ya. Apa ada selain dua? Ada. 5 kurangi 3, ya. 12 bagi 6, ya. Berikan jawaban-jawaban alternatif yang memperkaya anak-anak. Ya, ini dalam sudut pandang didaktik metodik seperti itu. Anak itu mungkin pernah itu seorang dosen dari UI itu ya. Anaknya masih SD juga. Kemudian ada soal begini, seperti kata titik-titik-titik. Ya, anaknya menulis melompat-lompat, kemudian disalahkan. Harusnya apa? Dalam tempurung. Kan gurunya memang tahu kalau itu adalah frame-nya itu peribahasa. Tapi bagi anak yang kekayaan vokabularinya belum tentu sekaya gurunya, dia berpikir bahwasanya apa adanya, kata melompat. Salah ya salah, tapi diberi penghargaan gitu loh. Ya, itu rame itu di televisi. Ya. Jadi ini yang saya maksud bahwasanya jangan hanya satu sudut pandang. Jangan harga mati. Ini yang menyebabkan kemudian anak-anak kita ya seperti itu. Kalau enggak gini, berontak. Kalau enggak gini, demo. Kalau enggak gini, rusak gitu ya. Nah, ini yang bahaya. Bahaya. Kita memperluas jangkauan pemikiran anak. Yang penting kita hargai sesuai dengan logika yang dia dapatkan. Ya, walaupun itu mungkin harganya 0,5 atau 0,7 misalnya ya. Dan sebagainya. Ya. Kalau kurang pas ya saya mohon maaf ya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Selamat. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bapak Gatot. Untuk menyusun materi HOTS berarti tidak harus berorientasi pada taksonomi Bloom. Kalau saya ya, tapi di perguruan tinggi kan berbeda dengan yang di sekolah gitu ya. Kalau di perguruan tinggi kan punya kebebasan mimbar akademik, ya tidak ada kemudian menteri ikut ngatur apa itu bukunya, ikut ngatur silabusnya, enggak ada gitu ya. Nah kalau di sekolah itu karena ada permen ya, ada kemudian SK Menteri, ada BSNP dan sebagainya ya sementara ikuti itu ya sementara mengikuti itu sebab kalau tidak kemudian akan menjadi masalah. Saya hanya memperluas wawasan kita sebenarnya untuk HOTS ya itu yang kita anut itu belum ya sekolah yang saya maksud. Tetapi kalau di perguruan tinggi tidak hanya belum bisa Krutnik, bisa Present ya
Ya itu tadi yang tabel yang saya sampaikan tadi itu. Kalau yang present dan crooning itu yang penting dia mengandung pemecahan masalah, yang penting dia berpikir kreatif, kemudian atau mengandung berpikir kritis itu boleh. Tapi karena saya lihat sepertinya pengambil keputusan kita itu di sekolah itu lebih banyak dan praktis menggunakan Bloom. Pokok C456 HOTS, C123 LOTS gitu ya. Ini yang sempat menjadi perdebatan pada waktu saya memberi materi di Untidar, Universitas Tidar Magelang. Karena ada pembicara dari Jepang, dia mengatakan no, tidak seperti itu gitu ya. Nah, saya tahunya di sana. Pada waktu kemudian kita berdebat dengan narasumber yang baru pulang dari Jepang, ternyata tidak seperti itu. Nah, tapi kan Jepang dan Indonesia berbeda. Hanya untuk memberikan wawasan kepada Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu itu mengajar di level untuk C1, C2, C3, cobalah tetap memberikan suasana HOTS gitu ya. Walaupun oleh Dignas atau oleh pengawas ini LOTS ya, enggak apa-apa, sudah yang penting hawanya HOTS gitu ya. Kira-kira begitu, Bu. Silakan ada yang lain. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang masih mau bertanya. Sudah cukup mungkin Pak Slamet Iya. Bisa closing statement dulu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, mengajar itu seni dan mencapai tujuan itu sebuah cita-cita. Siapapun asal motivasinya itu minter ke arek, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, monggo lakukan dengan niat yang baik. Saya pernah 3 kali ke Thailand, salah satunya mengunjungi sekolah. Jadi pertama kali mengunjungi perguruan tinggi, yang kedua mengunjungi guru, dan yang ketiga mengunjungi tempat wisata ya. Nah yang kedua ini saya mengunjungi guru, apa yang saya lihat, dia malah nggak ngerti itu yang namanya student center learning, problem based learning, number head together, think pair share, apa itu dia nggak paham. Dia menciptakan model-model sendiri, ala guru sendiri. Tapi oleh teman-teman ngajarin anak sesuai karakteristik anak itu saya tahu dengan mata kepala sendiri. Guru senior itu saya masih ingat wajahnya sampai sekarang. Jadi dia nggak ngerti itu role playing dan sebagainya, dia nggak ngerti, dia nggak peduli, bukan nggak ngerti, nggak peduli, karena dia mengajar ala dia sendiri. Dan betul ya, siswa-siswa Thailand di internasional cukup berperan gitu ya. Jadi lakukan, kalau misalnya memang tidak ada namanya ya enggak apa-apa sudah. Pak, ini model pembelajaran apa ya? Ini pendekatan apa ya? Ini strategi belajar apa ya, Pak? Ini metode apa ya? Pokoknya kalau itu minterniarek lakukan. Gitu ya. Yang penting anak itu gimana tambah pinter, tidak sekedar menghafal, tapi berinisiatif. Ya, janganlah hanya menjadi guru yang hebat, tapi jadilah guru yang menginspirasi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.